Kan dulu dari kakak-kakak British Council di sini ada Mbak Kemi. Halo Mbak Kemi. Halo Dila, halo semuanya. Salam kenal, aku Camelia, tapi biasa dipanggil Kemi dari British Council East Asia. Iya. Nah, terus dari tim regional juga ada Kak Caca Viandira. Halo. Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku yang saat ini sedang di British Council. Iya ya, kenal kan di Exit Summit ya awalnya ya. Mungkin sebagian. Lalu eh, dari British Council Indonesia ada Kak Levina. Hai hai semuanya, boleh panggil saya Lev. Saya dari tim Arts di British Council Indonesia. Halo halo. Halo. Terus juga di sini ada Kak Langit dari Exit Summit sebagai marketing, Head of Marketing. Halo Kak Langit. Halo, halo semuanya. Iya, jadi di program Hybrid Creative Economy Training ini, British Council untuk partner Indonesia bekerja sama dengan Asia Summit untuk menjalankan program ini. Nah, tidak berlama-lama, sekarang saya ingin mengundang Mbak Kemi. Jadi, pertama kita akan kenalan dengan programnya. Kenapa sih ada program ini dengan Mbak Kemi? Habis itu kita akan ada mengenal lebih dalam struktur program seperti apa bersama Kak Caca. Terus kita juga telah mengundang seorang alumni dari batch tahun lalu, ada Kak Fadila Sandra Aji yang nanti akan sharing pengalamannya tahun lalu seperti apa sih ikutan di program ini. Dan diakhiri dengan tanya jawab. Nah, sambil sesi ini berjalan, teman-teman bisa sekalian nanya ya di eh, chat box. Jadi nanti bisa kita sortir. Siapa tahu ada yang pertanyaan sama, kalian kasih emot aja. Oh, kok pengen ini jawab nih, kasih emot aja. Gitu. Oke, Mbak Kemi, stage is yours. Thank you very much Dila dan halo lagi teman-teman. Nama saya Camelia Harahap atau biasa dipanggil Kemi. Aku sebagai Head of Creative Economy for East Asia di British Council. Jadi tadi seperti yang Dila sudah sampaikan, kebetulan kami hari ini ada dari tim regionalnya British Council yaitu saya dan Caca, dan juga dari tim Indonesianya British Council yaitu ada Mbak Levina, Tasha dan Brandon. Nah, untuk mungkin memberikan sedikit background dari program ini dan kenapa sih kita melakukan sebuah program training ini dan apa sih kayak how does it all fit together under the British Council portfolio. Aku ingin sampaikan dulu beberapa informasi mengenai program besarnya British Council di bidang ekonomi kreatif, yaitu ASEAN UK Advancing Creative Economy Program, atau kita biasanya singkat menjadi ACE. Boleh diminta next-nya, teman-teman Selaksa? Oke. Jadi mungkin dari teman-teman sendiri sudah banyak yang aware bahwa em, pemerintah Inggris itu baru menjadi dialog partnernya ASEAN di tahun 2021. Dan di situ kami melihat bahwa ada kesempatan untuk Inggris mendukung keinginan ASEAN untuk bisa mengembangkan sektor ekonomi kreatif lebih lanjut. Mungkin teman-teman juga sudah aware, apalagi buat teman-teman yang sebelumnya pernah ikut program British Council, bahwa British Council sendiri sebagai organisasi Inggris, kami memiliki 3 pilar, yaitu fokus pada bahasa Inggris, pendidikan, dan juga seni dan kebudayaan. Dan di program seni kebudayaan kami ada portfolio ekonomi kreatif, di mana sudah kita jalankan berbagai macam kegiatan dari awal-awal tahun 2000-an. British Council sendiri juga sudah melakukan banyak sekali program dan support kepada pengembangan sektor ekonomi kreatif di lebih dari 40 negara, termasuk di Indonesia dan di beberapa negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Maka dari itu, pada saat Inggris menjadi dialog partner dari ASEAN, dilihat bahwa British Council bisa menjadi main implementing partner dari program ASEAN UK ACE ini.
kita melalui program ASEAN UK ACE mencoba untuk mendukung pengembangan ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint dan juga prioritas-prioritas yang ada di dalam ASEAN Strategic Plan for Culture and the Arts. Salah satunya adalah untuk mendukung kontribusi kepada industri kreatif melalui inovasi, generating livelihoods, dan juga mendukung perkembangan ekonomi dari negara-negara ASEAN Member States. Jadi dari tahun 2024, kami sudah bekerja sangat dekat dengan ASEAN Secretariat, yaitu di Culture and Information Division-nya, untuk mengembangkan dan co-design program ASEAN UK Advancing Creative Economy. Dan lebih lagi, program ini juga sudah mendapatkan endorsement dari ASEAN Senior Officials Meeting of Culture and the Arts atau SOMCA, dan juga diakreditasi oleh ASEAN Sekretariat di bulan Februari 2024. Jadi program ini sudah berjalan selama 1 tahun lebih. Untuk main partnersnya, kami mendapatkan pendanaan dari pemerintah Inggris melalui UK Mission to ASEAN, dan delivery-nya sendiri itu oleh British Council dengan kerjasama dengan ASEAN Sekretariat. Next. Melalui program ASEAN UK Advancing Creative Economy atau ASEAN UK ACE, kami fokus pada 3 area, yaitu area pertama tentang kebijakan atau policy, area kedua fokus pada skills development, dan area ketiga adalah riset dan mapping. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk ranah policy, salah satunya adalah pada saat kami awal memulai program ini, kita menjalankan sebuah ASEAN Creative Economy Roundtable yang dilakukan di Jakarta, Indonesia di bulan Maret 2024. Dan dari situ kami mengumpulkan berbagai macam, kita mencoba untuk mengidentifikasikan challenges dan juga gaps yang ada di dalam perkembangan ekonomi kreatif di ASEAN, dan kita mencoba merespon terhadap challenges tersebut dengan program ini. Lalu kita juga baru saja melakukan sebuah workshop di Februari 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia, di mana kami mengembangkan Sustainability Framework Development for the ASEAN Creative Economy. Dan di situ juga kita melakukan simposium untuk melakukan workshop terhadap framework ini. Di ranah skills development, ada Hybrid Creative Economy Training Program, yaitu program yang hari ini akan kita bahas lebih lanjut. Dan kita juga ada program-program lain, terutama fokusnya di sektor festival, yang termasuk ada Music Festival Delegation to the UK, yang ini terjadi di tahun lalu, bulan Mei. Lalu akan ada upcoming training untuk festival managers yang rencananya akan kami juga lakukan di bulan Mei sampai Juni 2025. So if anybody is interested, mungkin juga bisa keep your eyes open for this opportunity. Dan yang terakhir di research and mapping, kami juga melakukan berbagai macam riset untuk bisa mengumpulkan data dan memberikan evidence terhadap value and impact of the creative economy in ASEAN. Salah satunya adalah Regional Perception Poll on the ASEAN Creative Economy yang saat ini masih sedang berjalan. ASEAN Arts and Technology Mapping ini adalah sebuah riset yang kita lakukan untuk melihat lanskap dari sektor seni dan teknologi di kawasan Asia Tenggara, dan risetnya sudah kita launch bulan lalu, dan nanti bisa aku share juga hasil reportnya apabila ada yang tertarik. Dan yang terakhir adalah ASEAN Festival Sector Mapping. Ini adalah salah satu riset yang saat ini juga masih sedang berjalan, dan rencananya nanti di akhir bulan Mei atau awal Juni akan kami publish untuk dibagikan kepada masyarakat yang lainnya. Next.
Oke. Mungkin ini singkat saja, tapi tadi saya juga sempat mention di dalam pengembangan program policy kami adalah salah satu kegiatan yaitu the ASEAN UK Advancing Creative Economy Sustainability Framework and Symposium yang di bulan Februari yang lalu kami lakukan simposiumnya di bulan Februari di Kuala Lumpur. Dan simposium ini kebetulan berhasil kami lakukan dengan adanya attendance online dan offline sekitar 107 policy makers dari semua ASEAN member states yang terlibat dalam pengembangan sustainability framework for the ASEAN Creative Economy ini. Frameworknya sendiri juga kemarin dibantu oleh John Newbigin yang adalah seorang pakar ekonomi kreatif dari Inggris, dan dia juga adalah ambassador for the creative economy for the Mayor of London, dan Cultural Associates Oxford yang adalah sebuah organisasi dari Inggris yang juga membantu dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif. Dan framework ini juga dikomission oleh British Council dengan konsultasi dari ASEAN Secretariat. Sejauh ini frameworknya sudah kami submit untuk consultations kepada SOMKA Malaysia Chair dan juga focal point dari SOMKA lainnya. Tapi rencananya frameworknya akan disubmit untuk ASEAN Leader Summit di bulan Mei depan. Jadi apabila sudah diterima frameworknya, ini akan menjadi salah satu landasan penting bagi perkembangan sektor ekonomi kreatif di kawasan ASEAN selanjutnya, karena kita akan mengacu pada si framework, sustainability framework ini untuk kegiatan-kegiatan regional creative economy development. Mungkin untuk background terhadap program ASEAN UK ACE, itu saja yang bisa aku share dulu. Sebelum kita masuk ke Caca, mungkin untuk membantu memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang program structure, aku juga bisa bantu untuk share lebih lanjut mengenai program ASEAN UK ACE Hybrid Creative Economy Policy Training. Jadi mungkin bisa minta tolong kepada Slaksa dan Dila untuk bantu share screen presentasi selanjutnya. Ya, thank you. Jadi untuk Hybrid Creative Economy Training, ini adalah sebuah program yang British Council lakukan. Sebetulnya ini bukan program yang pertama, tapi British Council sebelumnya sudah melakukan training ini di beberapa negara lain seperti di Turki, Azerbaijan, Uzbekistan, Ukraine, dan beberapa negara-negara lainnya juga seperti Mesir dan negara di Middle East maupun di wider Europe. Program ini sebenarnya juga muncul dari sebuah needs assessment yang dilakukan di Turki, dan kita melihat bahwa adanya kebutuhan untuk memberikan wawasan dan juga skills lebih lanjut bagi membuat kebijakan ataupun praktisi yang bergerak di bidang policy making tentang sektor ekonomi kreatif. Jadi akhirnya program ini berkembang menjadi sebuah program pelatihan yang dirancang khusus bagi para pembuat kebijakan, profesional, akademisi, maupun community leaders untuk bisa meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan mereka di industri kreatif, baik di level nasional maupun di internasional. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, program ini masuk ke dalam rangkaian program kerjasama ASEAN UK ACE dan berlangsung secara paralel di beberapa negara lainnya. Kebetulan program kali ini adalah ronde kedua dari program Hybrid Creative Economy Policy Training, dan akan juga dilakukan secara paralel di negara yang sudah disebut, yaitu di Filipina, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Singapura, Vietnam, dan juga di Thailand. Next. Program ini bentuknya ada sekitar 6 modul online interaktif yang kami kembangkan langsung bersama dengan Cultural Associates Oxford. Dan dalam programnya tersebut, modulsnya dilakukan dalam bahasa Inggris, namun kami juga sudah menyediakan beberapa subtitle dalam bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia. Selain 6 modul
interaktif yang akan bisa diakses oleh para partisipan. Kami juga akan memberikan 3 sesi online live yang mengundang beberapa pakar industri dari Inggris maupun dari ASEAN. Dan dalam sesi-sesi ini akan ada kesempatan untuk kami belajar dari para pakar-pakar ini tentang kontribusinya terhadap sektor ekonomi kreatif, dan juga memberikan kesempatan bagi kami sebagai partisipan untuk bisa berjejaring dengan partisipan-partisipan lain dari negara-negara ASEAN lainnya. Bahasa pengantar dari sesi-sesinya adalah bahasa Inggris, dan juga nanti akan tersedia simultaneous interpreter bahasa Indonesia. Selain 6 modul online interaktif dan 3 sesi online live, kami juga akan memberikan 2 sesi networking bersama Indonesia dan juga regional ASEAN. Jadi ini adalah kesempatan untuk para praktisi dan partisipan untuk bisa saling berjejaring satu sama lainnya, dan membentuk komunitas dan juga shared alumni network yang sekiranya bisa saling membantu melalui proses dan juga journey dari training ini. Lalu kami juga akan menawarkan sertifikat digital dari British Council dan Cultural Associates Oxford, dan juga peer learning group bersama dengan chapter Indonesia. Next. Jadi ini adalah beberapa kriteria yang kami cari untuk program ini. Kita mencari para peserta yang yang memiliki latar belakang pembuat kebijakan, maupun akademisi, profesional, ataupun community leaders. Tapi khususnya adalah mereka-mereka yang bergerak di bidang ekonomi kreatif dan budaya, dan tentunya akan berkomitmen untuk mengikuti pelatihan daring ini selama 6 minggu ke depan. Next. Oke. Untuk modul belajarnya, aku mau undang kolegaku Viandira, atau biasa dipanggil Caca, untuk menjelaskan lebih lanjut tentang masing-masing modul dari program ini. Baik, terima kasih Mbak Kemi. Halo semuanya, salam kenal. Aku Caca, Project Consultant di British Council untuk ACE Program. Jadi untuk Hybrid Creative Economy Training ini terdapat 6 modul. Modul pertama yaitu pengantar terhadap industri kreatif dan budaya, atau mungkin biasa di Inggris disebut dengan termin CCI, Creative and Cultural Industries. Jadi sebenarnya di modul ini memberikan pemahaman dasar ya terhadap apa itu creative industries, atau mungkin kenapa disebut ya creative and cultural industries, dan pentingnya industri kreatif dan budaya bagi ekonomi dan masyarakat. Mungkin bagi teman-teman terutama yang ikut di training ini sudah tahu ya tentang apa sih pentingnya, tapi dengan mempelajari lebih lanjut dari berbagai pembicara yang ada di dalam modul tersebut, mempunyai argumentasi lebih kuat ketika mengkomunikasikan ke orang-orang, ke publik lebih luas, terutama kenapa industri kreatif ini penting, dan kenapa kegiatan atau program yang dilakukan oleh masing-masing teman-teman di sini menjadi sangat penting. Lalu ada pengantar tentang pengembangan kebijakan juga. Mungkin di teman-teman di sini nggak semuanya policy makers, tapi memiliki pemahaman tentang bagaimana sih cara mengembangkan kebijakan, terutama di bidang industri kreatif, menjadi pembekalan yang kuat juga ketika nantinya misal ada advokasi yang dilakukan terkait dengan kerja teman-teman di industri. Lalu ada modul juga mengenai bukan modul, tapi bagian dari modul 1 ya, yaitu tentang data dan advokasi, yang memperkuat lagi alasan kenapa monitoring dan evaluation sangat penting untuk dilakukan dalam setiap kegiatan yang dilakukan dalam industri kreatif. Setelah itu masuk di modul 2, kita mempelajari tentang inovasi sosial dan ekonomi, serta nilai dan dampak dari CCI. Nilai dan dampak ini sebenarnya sudah disentuh sedikit di modul 1, tapi digali lagi lebih kuat di modul 2. Kenapa akhirnya British Council memasukkan mengenai modul ini? Karena
ingin apa ya membekali teman-teman dengan knowledge bagaimana sih industri kreatif dan budaya bisa berdampak sangat kuat terhadap nilai-nilai sosial dan juga nantinya memberikan dampak secara ekonomi. Nah, di sini ada beberapa poin pembelajaran, ada nilai sosial dan ekonomi dari industri kreatif dan pengaruhnya juga terhadap pembangunan daerah. Investasi berdampak dalam industri kreatif atau mungkin namanya impact investing ya. Jadi kita ngomongin juga tentang funding system untuk creative economy. Lalu ada nilai dan dampak mengenai creative education atau pendidikan kreatif. Di sini ada salah satu pembicaranya yaitu Tom Fleming yang memberikan argumentasi mengapa creative education menjadi sangat penting atau foundation ya dalam pembelajaran dan seharusnya memang dimasukkan dalam bagian dari STEM tersebut yang menjadikan itu STEAM. Lalu berikutnya masuk ke modul ketiga, di sini membicarakan tentang creative enterprises atau atau pengembangan usaha di industri kreatif. Jadi membicarakan kalau saat tadi mungkin a more apa ya bigger scheme tentang funding system di creative economy-nya, di sini adalah pembiayaan bagi pelaku usaha industri kreatif itu sendiri. Nah, mungkin salah satu tantangan terbesar yang teman-teman di industri kreatif hadapi adalah bisnis sustainability-nya itu sendiri. Dengan mengikuti training ini dan nantinya menyelami lebih lanjut ke modul 3 akan diberikan beberapa prompts dan juga penjelasan bagaimana sih pembiayaan yang mungkin cocok untuk pelaku usaha industri kreatif ini sendiri. Lalu ada juga poin mengenai hak kekayaan intelektual atau hak cipta dan usaha kreatif. Ini kan menjadi salah satu fokus utama juga terutama di Kementerian Ekonomi Kreatif ya di Indonesia, yaitu bagaimana kita bisa memahami hak kekayaan intelektual dan menambahkan nilai-nilai hak cipta tersebut. Lalu terakhir adalah dukungan untuk wirausaha kreatif. Next. Kita masuk ke modul keempat, ini mengenai Creative Hubs, Networks, dan Ekosistem. Setelah tadi mungkin udah memperkuat nih dari segi funding, dari segi business systems-nya, tapi melalui Hybrid Creative Economy Training ini, kami ingin memberikan penjelasan lebih lanjut kenapa pengembangan ekosistem, pengembangan network, dan juga memperkuat creative hubs, baik itu dalam tingkat kota maupun provinsi, ataupun nantinya mungkin tingkat nasional ya, itu menjadi sangat penting melalui penjelasan mengenai peran-peran creative hubs, bagaimana seharusnya creative hubs dikelola atau didanai. Tadi juga aku melihat kayaknya ada beberapa komunitas kreatif yang bergabung di call ini. Modul ini akan menjadi sangat penting ya, bagaimana mungkin komunitas kreatif yang tidak bisa mempunyai modul bisnis yang cukup beda dengan creative enterprises lainnya bisa terus sustain dan membuat dan berdampak kepada lingkungan sekitarnya. Dan tadi poin ketiganya yaitu bagaimana creative hubs dapat memberikan dampak, baik itu dampak sosial maupun dampak ekonomi lewat multiplier effect itu sendiri. Lalu modul kelima mengenai inovasi digital dan industri kreatif. Sebenarnya mungkin ini udah terkait juga dengan pengembangan AI juga ya, dan beberapa inovasi-inovasi digital lainnya di dalam ranah creative industries. Kita akan melihat beberapa contoh yang diberikan oleh beberapa speaker yang ada di dalam modul tersebut. Lalu juga ada pembahasan mengenai bagaimana industri kreatif tetap bisa berinovasi. Lalu terakhir masuk ke modul ke-6, kita membicarakan mengenai peran industri kreatif dalam placemaking, kota kreatif, dan juga pariwisata. Nah, ini udah mulai agak lebih makro sedikit ya. Kita membicarakan tentang nilai dan proses placemaking itu sendiri, belajar bagaimana bekerja sama dengan industri kreatif dan budaya untuk mengembangkan sebuah kota ini jadi kota kreatif. Lalu memahami bagaimana industri kreatif dapat membantu mempromosikan pariwisata di kota tersebut. Yang tadi juga aku lupa bicarakan, di dalam masing-masing modul ini ada
pembicaranya beda-beda sesuai dengan expertise mereka masing-masing. Salah satu pembicara favoritku, Indi Johar, dia adalah seseorang dia based di UK, mempunyai apa namanya alternative ways ya dalam looking into growing an ecosystem gitu. Jadi beberapa poin-poin argumen dia di dalam modul ini juga menjadi sangat penting dan mungkin teman-teman bisa nge-benefit dari presentasinya Indi Johar ini sendiri. Mungkin selain itu informasi yang mungkin aku mau berikan adalah bagi teman-teman yang nanti diterima di dalam program ini, modul yang akan diberikan di awal 2 minggu awal ini ada modul 1 dan 3, 1 sampai 3 dulu. Jadi teman-teman bisa lebih bebas nih mau lihat misalnya setelah melihat modul 1 mendapatkan foundationsnya lagi, baru nanti mau ke modul 2 dulu atau modul 3 dulu gitu. Nantinya di minggu-minggu berikutnya akan rilis modul 4 sampai dengan 6. Diharapkannya juga dengan adanya translation ke bahasa Indonesia untuk training ini dapat memberikan keleluasan juga bagi teman-teman untuk memahami lebih dalam materi-materi yang diberikan. Next. Nah, tadi mungkin udah secara singkat ya Dila sebutkan ada beberapa kegiatan lain di dalam program ini selain akses terhadap training modules tersebut. Jadi mungkin aku pribadi setelah mencoba mengikuti trainingnya di ronde pertama, rasanya sangat lonely ya ketika belajar online sendiri. Maka dari itu bergabung ke beberapa online live session ini ada live online session 1, 2, dan 3 di tanggal 29 April, 15 Mei, dan 27 Mei. Itu membantu teman-teman mungkin kayak merasa mempunyai teman belajar bareng gitu. Dan di sini juga nggak hanya belajar bareng tadi, tapi akan dibawa beberapa speakers dari UK dan juga dari region Southeast Asia untuk memberikan penjelasan yang berkaitan juga dengan modul-modul yang sedang dipelajari oleh teman-teman semua. Di sini juga nanti teman-teman akan bertemu dengan participants lainnya dari negara-negara di ASEAN dan akan menjadi kesempatan yang sangat baik terutama bagi kalian yang ingin memperluas networknya ke region Southeast Asia. Walaupun mungkin akan banyak bertemunya dengan sesama policy makers dan dari berbagai usia juga. Jadi ini mungkin akan jadi diskusi yang agak intergenerational within the region juga. Mungkin akan menemukan beberapa case study yang mirip-mirip yang sebenarnya bisa jadi poin pembelajaran yang penting antar satu negara dan negara lainnya. Lalu selain itu di tanggal 8 Mei dan 10 Juni akan ada networking session for participants. Jadi salah satu goal ya dari training ini adalah bagi teman-teman semua bisa membuka network tidak hanya dalam negeri tapi juga di region Southeast Asia sendiri dan bisa membuka ruang-ruang kolaborasi baru nantinya. Next. Nah, mungkin aku kembalikan lagi ya ke Dila. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Caca telah sharing. Nah, untuk sesi Q&A-nya kita akan compile di akhir ya. Nah, sekarang aku pengen mengundang nih Kak Dila sebagai Doctoral Candidate of Management Science Student at ITB nih buat sharing pengalamannya tahun lalu ikutan program ini seperti apa sih? Mana Kak Dila? Halo Mbak Dila, kita namanya sama. Namanya sama. Halo semua. Halo. Oke, ini langsung aja nih Mbak Dila. Iya, sharing aja. Oke, thank you Mbak Dila dan halo teman-teman semua yang akan bergabung nih. Halo, salam kenal semua. Mungkin singkat cerita ya perkenalan dulu gitu ya. Nama saya Dila juga gitu ya, atau mungkin bisa dipanggil Sandra juga, bebas. Saat ini saya juga seorang mahasiswa S3 ya, boleh dibilang mahasiswa S3 di SBM ITB gitu ya, fokusnya adalah Management Science. Dan memang topik dari riset saya ini adalah industri kreatif ya, in the digital landscape gitu. Which ini
apa ya, align sekali dengan yang ditawarkan oleh hybrid program yang apa namanya, yang dipaparkan selama program ini berlangsung gitu. Jadi waktu itu kenapa saya pilih, bukan saya pilih ya, saya mencoba untuk apply ke program ini karena memang eh, ya jujur dengan apa ya, boleh dibilang knowledge saya yang limited gitu ya. Jadi saya ingin deep diver nih gitu ya, dive deeper regarding this kind of topic gitu. Jadi tidak hanya creative industry per se, tapi di sini tuh saya juga bisa apa ya, melihat dari historinya sendiri gitu ya, bagaimana sebuah industri kreatif itu dibentuk gitu ya, pada awal mulanya gitu. Dan bahkan termin-termin di berbagai negara aja itu tuh bisa berbeda-beda gitu. Kalau di UK ada CCI gitu ya, tapi kalau misalkan di South American kalau nggak salah, South America itu kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, itu tuh orange economy gitu, and so on and so forth gitu. Jadi di situ banyak banget sih yang saya pelajari in terms of policy gitu ya, bahkan bagaimana leveraging creative industry di digital landscape, bagaimana bisa apa employing artificial intelligence gitu ya, gimana kita biar tidak boleh dalam tanda kutip kalah dengan AI gitu, dan tapi bisa tetap apa namanya, upholding di creative industry approach gitu. Paling kalau misalkan dari saya itu sih, dan jujur memang kebantu banget ya gitu, karena memang riset saya di bidang itu, dan jadi banyak apa ya, menambah hasanah aja, menambah perspektif baru gitu ya, terutama dalam meneliti industri kreatif di Indonesia juga gitu. Jadi banyak insight-insight baru. Oh, ternyata kalau di Inggris dan di negara-negara lain itu seperti itu gitu. Dan networknya sangat amat ini ya, sangat amat membantu juga sih gitu. Mungkin untuk teman-teman yang boleh dibilang nyaman di zona nyaman gitu ya, ya. Dengan adanya program ini juga akan ngebantu kalian untuk kenalan dengan berbagai apa ya, uh, ya praktisi, akademisi gitu ya. Mungkin kalau saya pribadi, saya perwakilan dari akademisi kali ya gitu. Tapi mungkin dari teman-teman yang praktisi atau misalkan dari sisi policy maker itu juga sangat ngebantu sih. Gitu Mbak Dila dan kawan-kawan. Semoga memberi ini ya semangat. Oh, sangat dong. Kalau boleh share sedikit, waktu networking kayak gimana sih online gitu? Apakah tidak awkward? Nah, kalau online ya memang agak awkward ya, apalagi waktu itu kita di breakout room gitu ya, dibagi-bagi gitu. Tapi ya along the way sih akan apa ya, akan muncul sendiri sih Mbak Dila, kayak pengen ada urge untuk oke, gue mau share sedikit deh gitu atau apa gitu. Dan akhirnya sih malah jadi enak ya si apa flow-nya gitu. Gitu sih kalau dari aku. Kalau misalnya boleh di-share satu hal yang paling memorable dari ini nggak ada pas aku ngobrol sama kamu ya. Boleh nggak share satu hal paling memorable selama training ini tuh apa sih? Jujur ya, karena aku terkait industri kreatif ini masih limited banget gitu ya. Jadi ada hal-hal yang aku baru tahu gitu. Tapi nanti jadi spoil Mbak, Oh, jangan nanti deh. spoiler. Soalnya ini materinya, nah Oh ini iya penting iya. banget gitu. Ya intinya adalah bagaimana creative industry dan AI dan sustainability itu sangat apa ya, ada interconnectedness antara itu, dan ternyata nanti jadi spoil Mbak. Iya. Gak apa-apa. Pokoknya Ih, keren deh, pokoknya makasih asik deh. banget. Gitu deh Pokoknya kurang lebih. asik. Yes. Terima kasih Kak Dila, Kak Sandra sudah sharing ya pada sore hari ini pengalamannya buat teman-teman. Sangat appreciate banget untuk telah meluangkan waktunya di hari pertama masuk setelah libur Lebaran. Oke, selanjutnya kita mulai sesi Q&A ya. Aku dan Langit udah sempet nanda ini beberapa teman-teman yang
bertanya di chat. Yang paling pertama nih kayaknya dari Kak Yayi ya. Kak Yayi ini ada bertanya. Salam kenal semua, saya Yayi, seorang dosen dari Malang yang penasaran dengan program ini. Apakah program ini tidak bisa untuk diaplikasikan di bidang pendidikan kejuruan? Nah, boleh Kak Caca atau Mbak Kemi silakan untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah program ini tidak bisa untuk diaplikasikan di bidang pendidikan kejuruan? Kejuruan apa kalau boleh tahu? Kejuruan SMK gitu. Apakah Kak Yayi masih tergabung dengan kita? Mungkin asumsinya ini ya, asumsinya oh itu, SMK, misal untuk pembuatan modul ajar. Oke. Mungkin aku coba bantu jawab kali ya, Dila. Mhm. Dari untuk program ini sebetulnya pada awalnya memang kami kembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan para pembuat kebijakan di sektor industri kreatif. Namun mungkin pada saat pelaksanaannya dan tergantung siapa saja partisipan yang mengikuti program ini, mungkin mereka bisa mengambil intisari dari program modul-modul yang ada dan mengaplikasikannya sendiri terhadap kegiatan dan kesehariannya dan karirnya sendiri gitu. Jadi apabila memang kita tidak mungkin intention dari program ini memang bukan untuk diaplikasikan di dalam bidang pendidikan kejuruan, tapi apabila ada partisipan yang bergerak di bidang tersebut dan melihat banyak relevansi atau modul-modul dan informasinya banyak yang bisa kita aplikasikan juga, itu mungkin menjadi sesuatu yang plus point ya dari program ini bahwa ternyata bisa sangat relevan juga untuk bidang lain di luar apa yang sudah kami siapkan di awal. Oke, nah ada follow up-nya zaman sekarang buku hanya begitu saja. Jadi mungkin kenalan di program ini mungkin akan ketemu dengan orang-orang yang orang-orang kreatif yang bisa membantu Kak Yai nih dalam mengembangkan, buku untuk modul pembelajaran ya. Jadi mungkin secara materi tidak langsung menjawab, tapi dari network mungkin bisa membuka itu gitu. Karena kita tidak membahas spesifik gimana cara bikin modul sih, tapi mungkin bisa direfleksikan dari network-nya. Oke. Wih, ada yang ini ya, motivasi membuat kebijakan SMK di bidang ekonomi kreatif. Kemudian kita cari lagi pertanyaan. Ada dari Kak Dinda, desainer dan peneliti dari Kampung Kolektif dan Youth Sounding Board for EU in ASEAN. Apakah ada kriteria partisipan lain yang dicari dari program ini? Seperti apakah ditujukan untuk early atau mid atau late career profesional? Apakah ada kriteria industri kreatif yang dicari? Fashion, teknologi, sosial, atau kriteria lainnya? Mungkin mau dijawab oleh Mbak Kemi, atau saya mau coba tebak menjawab. Boleh, silakan Dila. Oke. Jadi sebenarnya akan semakin menarik kalau kita dapat diversity dari teman-teman yang ikutan di program ini. Jadi dari latar belakang kan tadi ada 4 ya, sehingga bisa harapannya saling mengisi. Kalau yang misalnya pembuat kebijakan yang levelnya udah tinggi bisa dapat insight dari practitioners yang baru memulai, atau dari yang mid juga itu kan mungkin tantangannya beda-beda, sehingga bisa mendapat gambaran yang lebih holistik. Sehingga kita nggak cuman belajar aja, tapi kalau udah dapat networknya siapa tahu beres dari program ini tuh bisa bikin sesuatu bareng, tiba-tiba bikin kebijakan baru gitu ya. Semua yang partisipan berkumpul, ayo kita majuin ini. Dan karena latar belakangnya sangat beragam, diharapkan mewakili industri,
bisa benar kejadian gitu mimpi jauhnya. Begitu. Mungkin menjawab nggak Mbak Kemi nih? Ya, oke. Lanjut ke Mungkin Dila boleh Mm-mm, izin nambahin sedikit berkaitan dengan eligibilitas. silakan. Jadi berkaitan dengan apa yang sudah Dila sampaikan, sesuatu hal yang juga seringkali kami observasi di British Council itu juga adanya tantangan di mana belum banyaknya kolaborasi ataupun interaksi antar sektor. Jadi antar sektor maksudnya antara akademisi, policy, apa dari perwakilan pembuat kebijakan, dari praktisi. Sehingga memang sengaja program ini juga kami sengaja buka untuk selain dari perwakilan dari pembuat kebijakan, tapi juga dari praktisi, akademisi, komunitas, sehingga di situ tercipta ada network dulu, kemudian baru hopefully sembari networknya itu semakin kuat, akan terjalin semakin banyak obrolan, saling tukar ide, terus yang harapannya nantinya bisa jadi kolaborasi cross sektoral yang organik gitu. Jadi secara eligibilitas kami masih sangat open across semua subsektor aircraft. Sekarang ada berapa sih yang diakui di Indonesia? 17 17 atau ya. 24, berapa subsektor apapun itu terbuka. Jadi silakan teman-teman kalau yang belum apply, tolong silakan apply. Eh, Terus kalau teman-teman yang sudah apply, boleh juga untuk share lagi kesempatan ini ke teman-teman lainnya untuk juga ikut apply. Thank you. Terima kasih Mbak Lev. Nah, sekarang kita ada pertanyaan dari Kak Teguh Budiarto. Izin bertanya, apakah ada kuota untuk partisipan? 2. Saya seorang guru SD juga mengajar proyek bagi siswa tingkat dasar. Apakah program ini eligible ya? 3. Wah, pertanyaan ada 3. Apakah program ini ada sesi luring ya? Nah, pertama untuk kuota partisipan saat ini kami mencari 70 peserta. Betul ya Mbak Lev? 70 peserta. Jadi akan ada seleksi yang dilakukan dan akan diumumkan pada 9 April. Yang langsung tanggal 10-nya gas tuh onboarding ya. Satset. Terus eh, apakah program ini eligible ya? Project program ini tergantung sih mengajarnya tuh mengajar yang gimana ya. Untuk saya agak kurang kebayang jujur. Kemudian apakah program ini ada sesi luring? Sesi luring atau sesi onsite ketemu langsung itu akan kita bikin di akhir. Jadi sebagai sesi wrap up dan juga graduation. Jadi teman-teman yang sudah selesai mengikuti 6 modul nanti akan diundang untuk mengikuti graduation ini di Jakarta. Gitu. Nah, untuk biaya itu kita ada offer travel grant untuk 3 orang terpilih. Nanti untuk teknisnya bagaimana kita bahas nanti saat teman-teman yang sudah kepilih ikutan di program. Begitu. Ini ada pertanyaan dari Kak Nafilah. Hai Kak, perkenalkan saya Nafilah. Persyaratan apa ya yang menjadi kualifikasi untuk bisa diterima di program ini ya? Dari Mbak Lev mau mencoba menjelaskan? Thank you Dila. Mungkin kalau boleh kembali ke pertanyaan sebelumnya mengenai eligibilitas, apabila boleh mengusulkan itu boleh simak kembali di informasi yang ada yang telah kami sampaikan di Instagram. Jadi di situ ada informasi tentang modul, kira-kira apa yang akan didapatkan, dan juga informasi lainnya yang sudah disampaikan di sesi hari ini. Itu mungkin boleh kembali lagi ke bagaimana teman-teman melihat seberapa relevan informasi yang sudah disampaikan itu
serelevan apa dengan konteks dan ranah kerja teman-teman saat ini. Apabila dirasa cukup relevan, mari apply gitu. Jadi apply dulu aja gitu usulannya. Iya, begitu dia. Nah, kemudian, oh ya, sesi ini kita harapannya bisa selesai di jam 6 ya, teman-teman. Jadi kalau buat yang mau bertanya, silakan gaspol. Semoga bisa kejawab semua ya. Lanjut, eh, apakah peserta harus punya aktivitas social enterprise? Tidak harus, seperti tadi yang dijelaskan ya, ada 4 dari latar belakang itu boleh ikutan. Pokoknya daftar aja dulu, nanti kita review. Kemudian, apakah program ini sudah ada pemodelan di level kabupaten kota dari hasil riset yang telah dilakukan? Ini enggak level kabupaten kota sih, tapi langsung negara-negara tadi yang tadi diceritakan ya dari Turki dan coba diadopsi di negara-negara ASEAN gitu ya. Harapannya bisa ada obrolan lintas negara, lintas sektor gitu untuk sharing perkembangan saat ini di industri kreatif dan digital. Kemudian ini ada dari Irfan. Halo, saya Irfan, founder dari Parakarsa di Bandung. Tadi saya sempat mendengar pendidikan ekonomi kreatif. Apakah nanti akan ada simulasi menjadi orkestrator yang memfasilitasi stakeholder ekonomi kreatif? Karena kami memiliki hipotesa kalau supply chain ekonomi kreatif ini tidak tersambung dengan baik, karena itulah penting pendidikan ekonomi kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, asumsinya nih pendidikan ekonomi kreatif bisa membantu supply chain dari ekonomi kreatif. Dan bagaimana? Apakah ada simulasi? Coba kita resapi pertanyaannya. Mungkin kalau boleh izin merespon, Hmm. kalau simulasi secara harafiah sih tidak ada, tapi mungkin akan ada banyak sekali case study sebagai bagian dari modul-modul dan juga bagian dari pemateri-pemateri pada saat live session. Tapi memang harapan dampak dampak long termnya, dampak jangka panjangnya itu memang bisa ada pengembangan supply chain dan juga pengembangan sektor kreatif ekonomi ini secara menyeluruh. Tapi tentu saja itu jangka panjang ya, yang kami upayakan, yang British Council mencoba upayakan melalui program ini itu adalah utamanya untuk sharing knowledge dan juga supaya ada network yang dibentuk baik itu dalam tataran nasional Indonesia saja, tapi juga tataran regional, terutama di kawasan ASEAN. Terima kasih penjelasannya, Mbak Lev. Kemudian, oh ini, mohon rekaman pertemuan pada hari ini bisa di-share. Nah, kita kebetulan kami share ke semua pendaftar ya untuk rekaman hari ini. Mungkin teman-teman yang belum mendaftar silakan daftar biar nanti kami dapat emailnya buat bisa share begitu. Kemudian, apakah ada modul pemasaran ekonomi kreatif? Mungkin untuk teman-teman yang baru join, kita refresh sedikit ya modul-modulnya ada apa aja. Ini modul-modulnya ada pengen. Kak Dila, Silakan Kak mungkin Caca. bisa di-share juga platformnya biar teman-teman ada gambaran nih kira-kira nanti kalau udah diterima ya di program ini seperti apa sih modul yang akan didapatkan. Benar Kak Caca. Tadi kita udah latihan itu lupa saya. Bentar. Mana nih? Sudah muncul kah? Sudah Kak Dila. Mungkin kita bisa ngintip-ngintip nih modul 5. Kayaknya teman-teman Modul banyak yang 5. tertarik dengan isu digital innovation.
Hmm, Nah, boleh ke bawah, Kak Dila. Jadi mungkin kita bisa lihat ke langsung lihat ke lesson 2 kali ya. kedua. Atau mungkin boleh lesson 2. Jadi bagi teman-teman semua, ini adalah bentuk dari platformnya. Kita akan menggunakan yang namanya Reach 360. Bagi yang nanti akan yang diterima di program ini akan mendapatkan email dari British Council untuk bisa mengakses materi-materi ini. Jadi terdiri dari beberapa video. Lalu juga nanti ada beberapa kayak mini quiz. Sebenarnya quiz ini nggak dinilai sih, jadi kalau misalnya salah pun nggak apa-apa. Tapi it's good to test your understanding gitu. Ini ada salah satu pembicaranya. Jadi ini ngomongin juga tentang AI, ChatGPT. Mungkin in terms of apakah ini ada case study Indonesianya atau case study yang ASEAN-nya, justru mungkin di sini tidak ada gitu, karena memang materi di sini dibuat segeneral mungkin, tapi memanfaatkan online live session untuk mendapatkan case study dari regional ataupun dari tingkat nasional ya, itu menjadi kesempatan yang sangat baik gitu. Justru mendapatkan kesempatan yang baik dalam berdiskusi secara langsung dengan teman-teman participants lainnya. Oke, thank you. You're welcome. Terus ini ada ini ya Kak Caca, nanti di awal buat teman-teman yang ikutan, pas di awal akan ada guidance-nya nih. You're welcome. Ini ada program bukletnya, jadi ini akan bisa membantu teman-teman dalam pembelajarannya. Jadi kayak kalau di sekolah tuh LKS ya, lembar kerja siswa untuk dikerjain gitu. Ya benar, ini Aduh, bisa LKS tuh ada nggak sih di anak-anak sekarang? Kayaknya nggak ada nggak lagi. tahu. Tapi ini nanti bisa di print atau mau diisi secara digital juga boleh. Tidak perlu mungkin bukan yang harus disubmit kayak LKS sekolah beneran sih. Cuman ada beberapa di dalam modul ini tuh yang namanya foundation task atau ada juga namanya stretch task. Stretch task ini atau mungkin kayak tugas tambahan. Ini untuk mengajak teman-teman semua atau participants semua untuk berpikir lebih kritis terhadap materi-materi yang diberikan di dalam modul tersebut. Gitu. Mungkin nanti harapannya bagi teman-teman yang diterima di program ini ya bersama dengan sesama peers dari Indonesian cohort gitu, bisa saling berdiskusi juga melalui platform yang nanti akan disediakan oleh ISWAS dan Selaksa. Ini jadi pas mungkin kan ada yang live sessionnya teman-teman ada bentrok gitu ya, nggak bisa ikut. Ini akan ada rekamannya juga available di platformnya. Cuman kalau teman-teman nggak ikut ya jadi nggak bisa nambah teman baru. Jadi jangan sampai ketinggalan karena sesi live akan ada di setiap jam 2 siang di tanggal-tanggal yang ada tadi dibahas. Oke, kembali lagi ke pertanyaan ya. Kita punya 3 menit terakhir. Kak Langit ada yang belum kita jawab nggak nih? Oh, tadi Kak Caca juga sudah membantu menjawab via chat ya. Mantap. Pertanyaan kami Zen sudah terjawab. Halo, izin bertanya dari Andreas Adiel. Apakah memungkinkan jika ada sesi networking dengan pemangku kebijakan entah di tingkat provinsi atau kota? Karena topik industri kreatif ini mostly menjadi strategi di kota-kota, katakanlah Surabaya. Namun yang sering terjadi adalah mapping dalam bentuk FGD dan tidak ada bukti nyata. Nah, jika dari sisi pemerintah yang memiliki andil dalam resource ini juga terupgrade mindsetnya, akan jadi mudah lagi, enggak nih, kurang H ya. Pelaku dan pemerintah satu frekuensi. Thanks. Wih, keren nih. Harapannya di sini kan kita udah saling kenalan gitu ya di program ini. Itu bisa nanti kopdar sendiri. Jadi sesinya lebih cair karena
apa keputusan-keputusan tuh mungkin tidak terjadi di ruang meeting ya, tapi di ruang santai bisa cerita itulah. Jadi perluas networknya di sini biar bisa ngobrol-ngobrol itu. Begitu. Lanjut. Halo, selamat sore. Perkenalkan saya Dini Okta selaku Middle Supervisor pada Kementerian Ekraf. Wih, ini pemangku kebijakannya muncul. Apakah memungkinkan untuk melakukan kolaborasi atau kerjasama kajian ataupun capacity building berupa workshop dan lain-lain ke depannya? Jika ada, bolehkah saya diberikan kontaknya by DM or else agar dalam hal ini kolaborasi hexahelix, wah aku tahu penta sekarang udah hexa ya, 6, dapat sekaligus diimplementasikan bersama. Terima kasih, mohon maaf jika ada pertanyaan kurang nah, out of topic. Jadi mungkin teman-teman yang mau kolaborasi nih untuk kajian capacity building bisa ini komen di chatnya Kak Dini Okta ya. Gitu bukan sih maksudnya? Jadi kita kenalan aja di sini. Gitu. Tapi kalau boleh dijelaskan juga nih diberikan kontaknya siapa begitu atau teman-teman yang mau berkenalan silakan. Dila, mungkin aku juga mau menambahkan kalau dari Silakan. British Council kami juga sangat terbuka untuk kerjasama dalam kajian, riset, maupun pengembangan capacity building program lainnya. Sebelumnya memang di ronde pertama kami kerjasama untuk program ini bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi mereka salah satu official government partners British Council untuk ASEAN UK ACE hybrid training ini. Namun memang di ronde kedua mungkin karena kondisi saat ini yang dimana sedang ada restructuring dan lain sebagainya, jadi kami belum berhasil untuk kerjasama dengan pihak kementerian, namun kami masih sangat terbuka apabila nanti ke depannya diharapkan untuk ada kerjasama lainnya di dalam bidang pengembangan capacity building ataupun untuk riset dan kajian lainnya. Terima kasih Mbak Kemi. Nah, sudah ada yang saling membantu juga ya di chat ya. Berapa jumlah peserta yang diterima? 70. Makasih Kak Danang sudah membantu menjawab. Oh, Kak Danangnya sudah izin live. Terima kasih sudah membantu menjawab, sudah maghrib. Oke, karena sudah jam 6, akan kami akhiri pertemuan kita sore hari ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa dilayangkan. Oh, sebentar, ada pesan sponsor. Itu adalah menyalakan ini shares. Mbak Lev, ada angkat tangan. Thank you, Dila. Baru lebih ingin mengingatkan juga ke teman-teman bahwa nanti selain dari 6 modul online yang memang itu dikerjakan secara independen dan juga 3 live session bersama dengan semua peserta di kawasan ASEAN, kita kan juga akan ada itu ya Dila, peer Peer learning learning group. session Ya. yang akan kita adakan sebanyak 3 sesi Mhm. dalam periode selama modul ini berjalan. Jadi nanti si peer learning ini khusus untuk peserta Indonesia. Jadi di situ akan bisa banget kita lebih memfokuskan ke misalnya pertanyaan-pertanyaan ataupun isu-isu yang memang khusus jauh lebih konteksnya Indonesia gitu. Informasi lebih lanjut nanti mengenai semua jadwal kegiatan akan diinformasikan ke semua peserta yang terpilih. Itu aja dari saya. Thank you. Terima kasih Mbak Lev. Betul sekali, nanti kita yang peserta yang terpilih akan masuk ke grup WhatsApp, jadi bisa ngobrol lebih dalam di sana.
dan bisa ngobrolnya bahasa Indonesia ya, karena khusus chapter Indonesia. Jadi bisa diskusi lebih dalam, mau ngulik apapun bareng bisa gitu. Jadi jangan lupa daftar. Deadline itu besok jam 9 pagi. Nah, terus buat rekan-rekan yang penasaran tadi yang sudah dibahas apa, silakan daftar dulu biar nanti kami bisa dapat emailnya dan kami mengirimkan rekaman dan juga transkrip dari sesi sore hari ini. Begitu saja, mungkin kita foto bareng dulu kali ya sebelum udahan. Boleh semua pada nyala kameranya, nanti saya screenshot nih. Banyak banget, ada berapa ribu yang bergabung pada sore hari ini. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Oke. Ini ada beberapa halaman, saya kurang tahu teman-teman di halaman mana, jadi senyum aja ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi. 1, 2, 3. Oh, ini halaman ketiga sudah pada gelap. Jadi terima kasih untuk teman-teman di 2 halaman pertama yang sudah menyalakan kamera. Kami tunggu apa sih applicants tuh? Kami tunggu pendaftarannya. Terima kasih. Dah, selamat sore semua. Jangan Makasih lupa. Kak Dila, kakak-kakak. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Sore semua. semuanya. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Makasih ya semuanya. Kak, Terima berguna kasih banget. Kakak. Mbak Sharing.